Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Rona Tanur Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Rona Tanur Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjabat di Mahkamah Agung. Setelah itu, uang tersebut disampaikan disimpan ZR di dalam berangkas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya. Ya, kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000. Tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Kejaksaan Agung menetapkan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard atas dugaan penerimaan suap dalam pengurusan perkara Rona Tanur. Pihak Mahkamah Agung mengungkapkan kekecewaannya, sementara pakar hukum pidana berpendapat bahwa kewenangan pengadilan berpotensi digunakan orang untuk jual beli kasus. Sedih kecewa karena dikala adik-adik kita berjuang ya untuk menaikkan kesejahteraan hakim, ternyata dinodai oleh 3 orang hakim tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap saudara YR, oleh karena yang bersangkutan sudah purna 2 tahun lebih, sehingga bukan lagi menjadi beban dan tanggung jawab lembaga terhadap pembinaan dan pengawasannya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Kalau ditanya apakah Mahkamah Agung sudah melakukan penyelidikan, ya proses hukumnya kalau lembaga Mahkamah Agung kan mengadili. Yang melakukan penyidikan ya penyidik kejaksaan. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, begitu Mbak. Kewenangan pengadilan ini memang menjadi potensi gitu ya, potensi untuk digunakan orang jual beli kasus gitu, jual beli perkara. Gitu. Karena apa? Karena di satu sisi ada kewenangan memutus ya
di peradilan, itu termasuk Mahkamah Agung. Di sisi yang lain ada masyarakat yang membutuhkan keadilan. Ini sistemik sebenarnya, gitu ya. Di setiap subsistem itu ada celah, gitu. Nah, Jarod ini memanfaatkan sistem itu, gitu. Ya, jadi siapa yang ingin menang karena dia banyak kenalan, umpamanya karena dia di diklat, banyak kenal dengan hakim dan sebagainya, dia bisa menghubungkan kepentingan-kepentingan itu. Saya kira itu yang terjadi, gitu. Sampai akhirnya puncaknya ditemukan uang sampai 1 triliun ini, gitu. Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Rona Tanur. Terduga maklar kasus Zarof Richard adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung, ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta, gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung, ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiga hakim, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejagung menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus sebagai tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga jadi tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Sementara dari hasil penggeledahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara 975.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara dengan 1.208.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Lalu 5.725.075.075 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.530.515.308 rupiah serta emas antam 51 kilogram. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang juga tersangka suap kasus Ronald Tanur ternyata merupakan eksekutif produser film layar lebar berjudul Sang Pengadil. Tidak hanya memproduser, Zarof juga diketahui ikut terlibat dalam pembuatan film lantaran prihatin terhadap rendahnya minat generasi muda dalam dunia peradilan. Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
Nama Zarov Richard, mantan pejabat di Mahkamah Agung, belakangan ramai diperbincangkan. Namanya ramai diperbincangkan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengampunan Gregorius Ronald Tanur dan maklar kasus sejumlah perkara lainnya di Mahkamah Agung. Terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Di balik sosoknya sebagai mantan pejabat di Mahkamah Agung, Zarov ternyata juga merupakan eksekutif produser film layar lebar Sang Pengadil. Film Sang Pengadil diketahui baru beberapa hari lalu tayang di bioskop, yakni pada Kamis 24 Oktober lalu. Tidak hanya sebagai eksekutif produser, Zarov juga ikut terlibat dalam film tersebut lantaran prihatin dengan rendahnya minat anak muda atau sarjana hukum untuk menjadi hakim. Ironisnya, kasus yang menjerat Zarov Richard ini bukan malah membuat generasi muda berminat menjadi hakim, tetapi sebaliknya, membuat generasi muda semakin skeptis terhadap peradilan di tanah air. Apalagi saat penggeledahan di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dan logam mulia yang nilainya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.